A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dan tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan hari Selasa dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah, suri toladan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak-bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan saya di chat tadi pagi untuk mengisi di Masjid Jamiatul Khair, ya. Saya diminta untuk mengisi atau membedah buletin kafah edisi 406 dengan tema menyempurnakan kemerdekaan dengan ideologi Islam. Dan saya kira tema ini sangat relevan dengan momentum kemerdekaan yang beberapa hari yang lalu kita atau negara kita rayakan. Meskipun memang masih menimbulkan satu pertanyaan kritis. Betulkah negara kita sudah merdeka? Ataukah kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun itu hanya kemerdekaan yang bersifat seremonial, hanya sekedar formalitas kita merayakan kemerdekaan, tanpa kemudian kita memperhatikan cita-cita kemerdekaan itu sendiri, yaitu kemajuan, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan sebagainya. Sejak proklamasi 17 Agustus tahun 1945, usia kemerdekaan Indonesia saat ini telah memasuki 80 tahun. Jadi sudah hampir satu abad kita merdeka dari penjajahan fisik atau penjajahan militer. Semestinya dengan usia kemerdekaan yang hampir satu abad, negeri ini telah mencapai kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Harusnya Pak, kalau kita sudah 80 tahun merdeka, harusnya cita-cita kemerdekaan itu sudah terwujud, sudah kita rasakan. Apa itu cita-cita kemerdekaan? Yaitu terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat. Tapi kalau kita melihat realitas kondisi negeri kita, maka cita-cita kemerdekaan ini itu sebenarnya masih jauh dari harapan, Bapak-bapak sekalian. Dan saya kira kita membaca berita setiap hari, melihat fakta yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk fakta di negeri kita sendiri. Sehingga kita bisa menyimpulkan sendiri bagaimana kondisi negara kita. Namun sayang yang terjadi justru negeri ini didera oleh berbagai persoalan. Jadi sebenarnya kalau kita mau objektif, jujur melihat kondisi negeri kita sekarang Bapak-bapak sekalian, maka sesungguhnya banyak sekali masalah yang saat ini sedang menimpa negara kita. Hakikat penjajahan atau al-istimar bukan hanya fenomena masa lampau, tetapi merupakan metode standar atau metode baku yang digunakan oleh negara-negara kapitalis barat, terutama Amerika Serikat saat ini, untuk menguasai negara-negara lain. Jadi yang namanya penjajahan, Bapak-bapak sekalian, itu bukan hanya sekedar masa lalu, tapi itu merupakan metode baku yang digunakan oleh negara-negara barat yang terkategori negara penjajah untuk menguasai negara lain, ya, termasuk menguasai sumber daya alam yang ada di negara jajahannya. Mungkin bapak-bapak yang belajar
IPS kemarin kenal 3G. Gold, Glory, Gospel. Jadi 3 semangat ini yang kemudian dibawa oleh negara-negara penjajah ketika hendak menjajah suatu negeri. Jadi 3 semangat ini yang kemudian dibawa oleh negara-negara penjajah ke negara yang hendak dijajah. Ini wujud dalam bentuk kontrol secara menyeluruh di bidang ideologi, ekonomi, politik, budaya, hukum, hingga pertahanan. Tujuannya untuk mengeksploitasi negara yang menjadi sasaran penjajahan. Mungkin sebagian kita, Bapak-Bapak sekalian, memahami bahwa yang namanya penjajahan itu hanya yang bersifat fisik, militer. Sebagaimana yang terjadi di masa dulu, di masa penjajahan VOC Belanda, Portugis, termasuk Jepang. Tetapi Bapak-Bapak sekalian, ternyata penjajahan itu bukan hanya satu jenisnya, tapi ada 2 jenisnya. Yang pertama yaitu penjajahan fisik militer, ya sebagaimana yang terjadi di masa kolonialisme Belanda kemarin, beberapa ratus tahun yang lalu. Yang kedua adalah penjajahan gaya baru, atau yang kita sebut neo-imperialisme, dalam bentuk penguasaan secara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, ideologi, dan lain sebagainya. Indonesia adalah salah satu contoh dari korban penjajahan modern. Jadi sadar atau tidak sadar, sesungguhnya negara kita, Bapak-Bapak sekalian, itu sudah lama masuk ke dalam perangkap penjajahan gaya baru. Cuma banyak di antara kita yang tidak sadar. Banyak di antara kita yang tidak menyadari itu. Memang benar Indonesia merayakan kemerdekaannya setiap tahun. Jadi kalau dikatakan kita sudah merdeka dari penjajahan fisik, itu benar, tidak salah, ya. Namun di bidang ekonomi misalnya, sumber daya alam negeri ini seperti tambang emas, minyak, gas telah lama dieksploitasi oleh banyak perusahaan asing seperti Freeport, Exxon Mobil, dan Newmont. Ternyata, Bapak-Bapak sekalian, sumber daya alam yang melimpah ruah di negara kita ini itu sudah lama dikuasai oleh asing. Dan kita, rakyat pribumi, yang harusnya menikmati hasil kekayaan alam di negara kita, justru kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak menikmati hasil kekayaan alam yang ada di negara kita. Siapa yang menikmati kekayaan alam di negeri kita? Bukan kita tentunya, tapi asing, negara-negara barat. Kita hanya mendapatkan ampas-ampasnya saja, mohon maaf Bapak-Bapak sekalian. Itu saya kira salah satu fakta yang menunjukkan betapa kuatnya cengkraman negara-negara barat dalam hal ekonomi. Seperti itu. Celakanya keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang mengeruk kekayaan alam negeri ini justru dilegalkan melalui undang-undang. Jadi kenapa mereka bisa menguasai sumber daya alam yang harusnya kita miliki, yang harusnya kita nikmati hasilnya? Karena memang mereka disediakan karpet merah lewat undang-undang yang merupakan pesanan asing. Seperti itu. Jadi mereka masuk lewat undang-undang. Dan kita rakyat tidak tahu di mana mereka masuk. Ternyata mereka masuk lewat regulasi, lewat undang-undang yang merupakan undang-undang pesanan dari asing. Kemudian penjajahan ideologi. Sesungguhnya setelah lepas dari penjajahan fisik, negeri ini masuk ke dalam perangkap penjajahan ideologi yang lebih berbahaya. Sebabnya berbagai macam masalah yang kini mendera negeri ini adalah akibat dari penjajahan ideologi, yakni ideologi kapitalisme yang berakar pada sekularisme. Jadi sebenarnya yang terjadi di negeri kita saat ini, Bapak-Bapak sekalian, adalah hanya perpindahan dari penjajahan militer menuju kepada penjajahan gaya baru yang kita rasakan saat ini. Yang harusnya kita bisa menikmati sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri kita, justru yang menikmati sumber daya alam yang melimpah ruah hasilnya adalah asing. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita dapatkan hanya pajak. Makanya ada di media sosial yang viral itu, negara kita negara yang besar. Pertanyaannya apa yang besar? Apa yang besar? Yang besar adalah pajaknya. Sebagaimana berita yang viral beberapa hari lalu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ketika Bupati menaikkan PBB, perkotaan dan pedesaan sebesar 250%, langsung masyarakat Pati menolak dengan keras. Bahkan parahnya lagi, bupatinya menantang masyarakat. Dia bilang, jangan ke 50 orang, 50 ribu orang yang demonstrasi, saya tidak akan gentar. Dan ternyata didatangi.
setelah didatangi oleh ribuan masyarakat Pati, justru dia tidak berani muncul. Muncul sebentar sekali, lalu kemudian masuk lagi ke mobil barakuda. Seperti itu. Jadi masyarakat ini kalau kita istilahnya dibuat marah, jangan coba-coba tantang. Karena kita masyarakat ini luar biasa. Kapan sedikit kita dizolimi, maka secara otomatis giroh perlawanan kita akan muncul. Seperti itu. Jadi itu salah satu fakta yang menunjukkan betapa kuatnya cengkraman asing dalam hal ekonomi. Waktunya terbatas, mungkin kita bisa kembangkan di sesi diskusi karena waktu tidak memungkinkan. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak.